Pemirsa, ugal-ugalan di jalan sebuah bus Kopaja jurusan Kampung Melayu Tanah Abang menjadi sasaran amuk massa. Pengemudi bus berusaha kabur setelah menabrak dua pengendara motor. Massa berusaha mengejar dan melempari bus Kopaja jurusan Kampung Melayu Tanah Abang yang melintas secara ugal-ugalan di kawasan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa geram karena pengemudi bus terkesan mengabaikan peringatan warga untuk mengurangi kecepatan. Kejadian berawal saat dua bus kebut-kebutan di jalan hingga menabrak dua pengendara sepeda motor. Mengetahui rekannya menabrak pengendara sepeda motor, bus yang satu justru tancap gas hingga menyulut emosi warga. Sementara dua pengendara yang tertabrak langsung dilarikan ke rumah sakit Tarakan untuk mendapat perawatan akibat luka yang diderita. Dari blok A dia ngurus gini, cuman kena itu doang, dia kena sedikit dan jadi itu karena dia posisi nggak pakai helm, pental gitu dan bukan ada ke pental ke mobil saya langsung jatuh ke aspal gitu langsung dan. Ya itu bukan masuk kolong mobil tadi? Bukan. Pengemudi bus yang menabrak dua pengendara motor nyaris menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya diamankan polisi. Untuk meluapkan kekesalannya, warga melempari bus Kopaja hingga rusak parah. Sementara pengemudi bus yang lain berhasil kabur dan kini dalam pengejaran polisi. Gali Putra, Jakarta. Ujian nasional tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah akan dimulai Senin besok. Sekolah-sekolah pun mulai sibuk mempersiapkan ujian esok hari. Senin besok giliran para siswa sekolah dasar dan MI yang akan menjalani UNAS. Di Jakarta, 153.000 lebih siswa akan melaksanakan UNAS 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Berbeda dengan UNAS tingkat SMA dan SMP sederajat, dalam pembuatan soal UNAS SD, pemerintah pusat hanya berkontribusi 25% saja, sedangkan 75% dibuat oleh pemerintah daerah. Selain itu, tender pengadaan soal juga diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga naskah ujian sudah sampai di Jakarta Minggu dini hari tadi. Kemudian soal akan didistribusikan ke kecamatan, disimpan di rayon, dan kemudian diambil petugas sekolah Senin subuh besok. Persiapan ruangan ujian juga dilakukan di sekolah agar ruangan menjadi lebih bersih dan rapi. Selain itu, foto-foto dan nomor urut peserta ujian ditempelkan di setiap meja. Ya, seperti inilah proses persiapan ujian nasional yang akan diikuti oleh sekitar 113 peserta siswa MI Al-Khairiyah yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Pagi ini pihak panitia penyelenggara sudah mulai membersihkan ruangan dan menempelkan nomor peserta ujian di meja belajar siswa. Ujian nasional sendiri akan dilaksanakan pada Senin esok pukul 8 pagi. Cara lain yang terbilang unik ditempuh para pelajar SD untuk menghadapi UNAS. Misalnya para siswa Desa Macini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang memilih belajar bersama ratusan burung merpati. Sembari tekun membaca buku, mereka memberi makan burung merpati dengan biji jagung kering. Suasana santai seperti ini memang sengaja dibangun agar para siswa lebih mudah menyerap pelajaran yang akan diujikan dalam UNAS esok hari. Tim Liputan Trans 7. Ya pemirsa, proses pembangunan rumah deret di Kampung Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat akan segera dimulai. Warga antusias menyambut pembangunan rumah deret di lokasi bekas kebakaran ini. 85 unit rumah deret akan didirikan dengan anggaran 50 juta rupiah per unitnya. Konsep hunian bagi korban kebakaran yang digagas Gubernur Joko Widodo disambut antusias warga Kampung Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski proses pembangunannya baru akan resmi dimulai besok, warga di bekas lokasi kebakaran ini sudah lebih dulu berbenah. Warga membongkar bangunan rumah sisa kebakaran yang melanda kawasan pemukiman mereka 3 bulan lalu. Ya, seperti inilah kondisi salah satu rumah yang rusak akibat kebakaran yang terjadi pada bulan Maret silam. Meskipun tahapan pengerjaan baru dilakukan pada hari Minggu besok, namun beberapa warga terlihat sudah mulai melakukan perapihan pada dinding rumah dan memisahkan puing-puing bahan bangunan yang masih layak untuk digunakan. Prioritas pembangunan rumah deret tahap awal akan difokuskan di 2 rukun tetangga, masing-masing RT 14 dan RT 13 RW 01 Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. 85 unit rumah deret yang menelan anggaran 50 juta per unit akan dihuni sekitar 20.000 warga korban kebakaran.
Pembangunan rumah deret ini akan memakan waktu selama 3-4 bulan dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari program kepedulian perusahaan. Sementara warga sendiri hanya diminta membantu menyumbangkan tenaga. Setelah Tanah Tinggi, pembangunan rumah deret akan dilanjutkan di 38 kampung di Jakarta. Selain kampung deret, Jokowi juga akan menata kampung menjadi kampung tematik. Rizka Amelia, Afan Maulana, Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali cuti untuk berkampanye di Bali. Dalam kampanye di Bali, Jokowi menggelar jalan santai bersama yang ramai diikuti warga Denpasar. Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi disambut meriah warga Denpasar, Bali. Tidak diketahui apakah sudah mengajukan cuti atau belum, namun Jokowi kembali menggunakan jatah waktu liburnya untuk berkampanye, mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang didukung PDI Perjuangan. Dalam kampanye di Monumen Bajra Sandi Denpasar, Jokowi bahkan ikut melakukan pidato kampanye. Bersama dengan pasangan calon yang didukungnya, Jokowi kemudian melepas jalan santai yang diikuti puluhan ribu warga. Jokowi sendiri kemudian ikut berjalan santai berkeliling kota Denpasar. Sepanjang jalan, puluhan warga berebut bersalaman dan berfoto bersama dengan mantan wali kota Solo ini. Mahendra Triginanjar, Denpasar, Bali. Ya, popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat dirinya dijadikan mesin pendongkrak suara. Kehadiran Joko Widodo dinilai mampu menaikkan elektabilitas pasangan calon yang didukungnya. Sayangnya seringnya Jokowi berkampanye membuatnya dinilai kurang serius mengurus masalah ibu kota. Inilah bukti kepopuleran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Puluhan ribu massa seperti tersedot berkumpul di lapangan Monumen Bajra Sandi di Denpasar, Bali. Mereka tertarik untuk melihat dari dekat figur wali kota terbaik ketiga di dunia ini dari jarak dekat. Massa yang berkumpul berusaha mendekat dan berebut bersalaman. Tidak sedikit pula yang meminta foto bersama. Kehadiran Jokowi di Bali diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara bagi pasangan Anak Agung Puspayoga dan Dewa Sukrawan atau pasangan PAS yang didukung PDI Perjuangan. Pada saat yang bersamaan, pasangan Pastikerta juga menggelar kampanye di lapangan Bebandem, Karangasem. Berbeda dengan pasangan PAS, Pastikerta terpaksa mengerahkan 3 juru kampanye skala nasional, yaitu Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri ESDM Jero Wajik, serta Sekjen DPP Golkar Idrus Marham. Tidak semua pasangan calon yang didukung Jokowi berhasil memenangkan pemilu kada, namun mereka berhasil meraih posisi kedua pemilu kada. Seperti pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Mas Duki misalnya, yang berhasil menggeser pasangan Dede Yusuf dan Lex Laksamana di Jawa Barat. Padahal, sejumlah survei menempatkan Rieke Teten di posisi 3 perolehan suara. Begitu juga pasangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi di Pilkada Sumatera Utara. Kehadiran Jokowi menempatkan pasangan ini di bawah pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Eri Nuradi yang memenangkan pemilihan dengan selisih suara tipis. Selain di Bali, Jokowi juga masih berkampanye mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sujatmoko di Pemilu Kada Jawa Tengah. Apakah di kedua kampanye ini, nasib kedua pasangan akan serupa dengan Jawa Barat dan Sumatera Utara? Akibat seringnya Jokowi berkampanye, sebagian publik Jakarta menilai sang gubernur tidak serius menangani persoalan Jakarta. Ketidakpuasan tadi itu kan sebetulnya karena harapan yang terlalu besar. Jadi ekspektasi yang terlalu besar, tapi realitasnya memang kan yang namanya mengkonkretkan program-program yang menjadi masalah yang dihadapi DKI itu kan harus sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung tuntas gitu. Kita masih memberikan toleransi, katakan 1 tahun pertama itu kira-kira apa yang diselesaikan. Pihak Kementerian Dalam Negeri sendiri terkesan membiarkan sikap Jokowi. Berkampanye di hari libur bukanlah pelanggaran. Oh tidak, karena kemarin itu beliau kan tidak beraktivitas pemerintahan karena memang hari libur. Ya saya anggap aja beliau berlibur gitu. Tapi apakah berkampanye itu boleh atau tidak, itu kan kewenangan KPU dan Panwaslu gitu. Dari segi itu tidak ada melanggar karena memang tidak hari kerja kan. Jika tidak diantisipasi, Gubernur Joko Widodo bisa jadi akan kehilangan simpati. Tim Liputan, Trans 7.
Buruh pabrik korban perbudakan di Tangerang, Banten dipulangkan ke kampung halaman. Nantikan saat lagi di redaksi Kontroversi. Tenaga kerja Kabupaten Tangerang menjadi salah satu penyebab kasus eksploitasi tenaga kerja di pabrik alat rumah tangga di Tangerang, Banten. Sementara polisi resmi menetapkan pengelola pabrik sebagai tersangka. Suasana haru terlihat ketika para buruh pabrik kuali di Kampung Bayur Opak, Desa Lebakwangi, Sepatan, Tangerang, Banten, tiba di kompleks pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagian buruh yang masih terlihat trauma ini tampak sedih ketika orang tuanya datang menjemput. Pemerintah Kabupaten Cianjur memfasilitasi para buruh pabrik ini pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka diketahui berasal dari 7 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Sebelum dipulangkan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Cianjur memberikan penyuluhan serta pembinaan. Para buruh diminta agar lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan, terutama pekerjaan yang berada di kota besar. Kalau pukul tuh, nggak tahu disuruh buas itu mandor itu. Kalau ada kesalahan itu, pukul. Gitu aja. Gimana perasaannya udah pulang? Senang. Selain memberikan jaminan hukum, pemerintah daerah akan menuntut pembayaran gaji para buruh yang selama ini tidak dibayarkan. Mereka juga akan mengawal kasus ini sampai ke persidangan. Upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus mengadvokasi dan memantau kasus ini agar sampai ke tingkat pengadilan. Terus yang upaya yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana mereka mendapat haknya selama bekerja 7 dan 8 bulan. Pemilik pabrik sendiri kini sudah ditahan polisi dan resmi dijadikan tersangka kasus perampasan kemerdekaan dan penganiayaan. Tersangka YI diketahui menyekap buruh dalam pabrik miliknya. Para buruh disekap dan tidak dibayarkan gajinya agar tidak melarikan diri. Selama bekerja, mereka juga tidak jarang mendapatkan perlakuan keras. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang sendiri sudah mengakui tidak mampu mengawasi industri rumahan akibat keterbatasan personil. Selain mengamankan 5 orang tersangka, polisi juga menetapkan 2 pengelola pabrik sebagai buron. Polresta Tangerang sudah menyatakan 7 orang sebagai tersangka, tetapi yang sudah berhasil dilakukan penahanan adalah 5 orang, masing-masing pengusaha dan 4 mandor. Para tersangka juga akan dikenai sangkaan pelanggaran Undang-Undang Industri dan Perlindungan Anak. Ketika polisi menggerebek pabrik Jumat pekan lalu, ditemukan 4 orang buruh yang dipekerjakan masih di bawah umur. Gani Aris, Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten. Pemirsa, kualitas komoditi mangan di Nusa Tenggara Timur telah diakui dunia internasional. Namun hanya sedikit yang menyadari efek samping yang ditimbulkannya. Paru-paru hitam adalah salah satu penyakit akut yang ditimbulkannya. Ironisnya, banyak pekerja anak yang dilibatkan dalam proses produksi ini. Berikut musarannya dalam redaksi Kontroversi. Indonesia benar-benar tanah surga. Segala kekayaan alam yang tidak terkira nilainya memenuhi perut bumi Nusantara. Salah satunya menghuni jajaran pulau Nusa Tenggara Timur. Begitu banyak mineral berharga yang membuat para investor memutuskan menanamkan investasi demi bisa menggali tembaga, krom, nikel, marmer, batu besi, mangan hingga emas. Meski produsen terbesar mangan di dunia kini memang dikuasai Ukraina dan Afrika Selatan, mangan NTT tetap diakui sebagai mangan dengan kualitas terbaik di dunia. Komposisi kimianya paling ideal digunakan sebagai bahan baku industri baja, keramik, dan baterai. Tapi sayang, meski pamor mangan NTT telah mendunia, namun nasib para penambangnya tidak juga lepas dari jerat kemiskinan. Padahal, hasil eksplorasi mangan NTT dikonsumsi pasar lokal hingga internasional, terutama Cina dan India. Di salah satu sudut Kabupaten Timur Tengah Utara, Kampung Ukimnatu, Desa Oel Bonak, Kecamatan Bikomi Tengah, masyarakat hidup dari bertambang mangan. Hanya bermodal linggis, warga mengeduk tanah dan mengumpulkan bongkahan mangan mentah untuk dikumpulkan sedikit demi sedikit. Tidak ketinggalan keluarga Magdalena Marta. Perempuan parubaya ini bahkan mengajak serta kelima anaknya termasuk si bungsu yang masih berusia beberapa bulan untuk ikut mengumpulkan batuan hitam ini. 3 tahun sudah Magdalena menggantungkan hidupnya dari batuan mangan. 12 jam bekerja, ia harus mengumpulkan 100 kg mangan sehari. Salah satu putranya Sirus yang masih duduk di kelas 3 SD setia menemaninya.
ikut bekerja membanting tulang demi membantu ekonomi keluarga. Kasih ke Bapak. Tadi dikasih berapa? Kasih semua. Kasih semua? Ya. Sirus dan keluarganya tidak pernah paham apa resiko bekerja di tambang. Yang mereka tahu hanyalah datangnya berbagai penyakit hanya berselang beberapa bulan setelah mereka mulai menambang. Sirus misalnya sudah sekian lama menderita batuk pilek tak berkesudahan. Begitu juga ibu, ayah, adik, kakak, dan teman-temannya. Masih cari uang tuh baru mulai gali ini. Mama nggak khawatir sakitnya, Pak? Ya hanya hulu hati saya yang sakit. Tapi dokter bilang ini dong sakit pilek, dong batuk, panas. Tapi hanya kepala yang sakit. Ada yang ke dokter? Dong pi dokter, pi kasih obat minum supaya. Kamu pernah ke dokter? Ya, saya pi dokter. Kata dokter sakit apa? Saya pi dokter hanya kasih ini obat mah. Bagi Magdalena dan para penambang lainnya, sudah biasa mereka melibatkan anak-anak dalam pekerjaan berbahaya dan berisiko ini. Sekolah tak lagi jadi prioritas. Yang penting, pendapatan keluarga bisa bertambah. Ada dong yang ikut, karena di sini anak-anak dong keluar menuju Kemang. Jadi anak-anak di sini semuanya Kemang? Semua Kemang semua. Mencari uang sendiri. Terus duitnya buat mereka sendiri? Dong beli alat sekolah. 2 minggu sekali, para pengepul akan datang dan mengambil hasil kerja para penambang. Magdalena dan keluarganya bisa menjual hingga 5 ton mangan mentah sekali setor. Tapi sayang, harga jual mangan begitu murah, hanya Rp300 per kilogram. Sungguh tidak sebanding dengan kerja keras dan resiko penyakit yang harus mereka tanggung. Selama ini, bongkahan batu-batu hitam ini terserak begitu saja di lahan-lahan kosong, bahkan di halaman rumah warga. Warga baru menyadari nilainya ketika para investor mulai menanamkan modal. Sayangnya, sosialisasi yang mereka lakukan terkesan setengah hati. Tidak ada perusahaan yang masuk dan memberi penjelasan kepada masyarakat terkait dengan dampak buruk dari menambang. Yang ada itu sosialisasi tentang ini wilayah IUP kami. Jadi orang lain tidak boleh masuk ke sini. Bersentuhan dan menghirup logam berat mangan setiap hari menimbulkan resiko kesehatan yang berat. Salah satunya paru-paru hitam atau kerusakan paru-paru karena kontaminasi residu padat berwarna hitam. Mangan itu bisa menyebabkan kalau pada ibu hamil nanti anaknya akan jatuh dalam kondisi autis. Mangan itu termasuk dalam salah satu besi ya, salah satu metal yang berat. Jadi dia efek sampingnya terlalu banyak. Kalau dia ada di dalam udara, terus kemudian terhirup, itu paru-paru juga sangat berpengaruh. Jadi kalau efek sampingnya dalam jumlah yang besar dan dalam kondisi yang lama, itu akan bisa menyebabkan penumpukan di dalam paru-paru, sehingga bisa menyebabkan resiko kanker juga masih bisa. Sebagian besar pertambangan informal di kawasan Timor terbukti mempekerjakan puluhan anak-anak berbagai usia, mulai dari 6 hingga belasan tahun. Mereka tidak pernah mendapatkan jaminan keselamatan kerja, apalagi asuransi kesehatan. Maraknya keterlibatan pekerja anak di tambang rakyat jelas melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Anak. Fenomena ini harusnya segera direspon pemerintah. Hak mereka untuk mendapat perlindungan dan pendidikan mutlak dijamin negara. Perempuan dan anak itu tidak boleh ada di lokasi tambang, terutama perempuan dalam kondisi khusus, hamil dan menyusui. Kemudian anak-anak itu 0 sampai 18 tahun itu sama sekali tidak boleh, dan kalau itu terjadi maka perusahaan akan menerima akibat. Sementara, aturan main bagi perusahaan pertambangan yang melibatkan masyarakat harusnya sudah jelas. Sayang, penyimpangannya terlalu banyak ditolerir. Syaratnya untuk keselamatan kerja ini perusahaan. Cadangan mangan NTT diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional hingga 50 tahun ke depan. Langkah strategis bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil pertambangan mangan NTT. Antara lain dengan menaikkan harga jual batu mangan dari tangan penambang, serta tidak lagi menjual mangan dalam bongkahan mentah. Tidak
sekedar sistem kelola industri pertambangan yang dibutuhkan, tetapi juga implementasi nyata agar kekayaan alam benar-benar bisa dinikmati rakyat sesuai amanat konstitusi. Liputan Trans 7. Seorang pria Parubaya nekat menabrakkan diri ke kereta yang sedang melintas. Nantikan saat lagi di Redaksi Kontroversi. Jasad pria yang diketahui bernama Muhalimin, warga Depok, Jawa Barat, tergeletak tak bernyawa di perlintasan kereta api Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Menurut kesaksian warga, korban tewas setelah tertabrak kereta dari arah Manggarai menuju Jatinegara. Saat kereta semakin dekat, korban justru terlihat berada di tengah perlintasan dan menolak minggir. Korban sempat terlihat kebingungan dan memilih duduk-duduk di tengah perlintasan. Lagi jalan kaki dari Manggarai ke Gunung Antang. Ini korban kira-kira usia berapa, Bang? Kira-kira usia 40 lebih lah. Warga sini bukan, Bang? Bukan, warga Depok kayaknya. Korban terluka parah hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Polisi menemukan sejumlah barang bukti transfer dan uang tunai Rp100.000. Kuat dugaan korban mengalami tekanan dan berniat mengakhiri hidupnya di perlintasan kereta. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna penyelidikan lebih lanjut. Eko Budi, Jakarta.